Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Latifah Alfiantini dari program studi PG PAUD akan menjelaskan tentang permasalahan sosial emosional anak usia dini. Sebelum saya menjelaskan tentang permasalahan, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional anak terlebih dahulu. Apa sih perkembangan sosial emosional anak tersebut? Perkembangan sosial emosional anak adalah kepekatan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari anak. Tingkat interaksi anak dengan orang lain dimulai dari keluarga, saudara, teman, dan masyarakat luas. Dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial. Begitu pula sebaliknya, membahas perkembangan sosial harus melibatkan emosi, sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Dan ada juga contoh permasalahan sosial anak, yaitu anak sering takut jika tampil ke depan serta sering menangis ketika ditinggal orang tuanya dalam kelas. Sering juga cemburu kepada teman-temannya, dan anak juga sering iri hati. Di sini saya mengambil kasus yang pertama, yaitu temper tantrum. Temper tantrum yaitu keadaan anak yang marah secara berlebihan. Ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling di lantai, hingga melempar barang. Kebiasaan mengamuk akan lebih sering dilakukan bila anak mengetahui bahwa dengan cara ini keinginannya akan dipenuhi. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu orang tua yang tidak terlalu memperhatikan keinginan anak. Oleh karenanya, perkembangan emosi anak menjadi terhambat. Karena ada keinginan yang tidak terpenuhi oleh anak, menjadikan anak menjadi temper tantrum. Pertunjukan perilakunya acuh tak acuh, merasa tidak diakui, lebih pendiam, dan kurang menanggapi senyuman orang lain. Dan juga tingkah lakunya kelihatan menjengkelkan dan kemarahan yang sangat hebat, bahkan sering berkata kasar. Sumber permasalahan ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Menghadapi Anak Usia Dini yang Temper Tantrum yang ditulis oleh Nenden Inu Herawati. Selanjutnya ada strategi pemecahan masalah. Cara terpenting yaitu bantu anak untuk menyatakan apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan anak, dengan harapan agar anak tahu bahwa orang tuanya memahami, mengerti perasaan dan keinginannya, dan juga memberikan perhatian khusus kepada anak. Jika anak menunjukkan perilaku temper tantrum, jangan sekali-kali dimarahi dan diberi hukuman, karena temper tantrumnya akan lebih menjadi-jadi. Akan tetapi, berilah perlakuan yang hangat dan menyenangkan, melembutkan pada anak penuh cinta dan kasih sayang. Ajak anak untuk berbicara apa yang diinginkan, bukan berarti setiap keinginannya akan orang tua kabulkan, tapi beri penjelasan alasan yang bisa dipahami anak. Apabila ada keinginannya yang tidak bisa dipenuhi, dan berilah alternatif lain untuk memenuhi keinginan itu. Kasus yang saya ambil yang kedua yaitu kasus stranger anxiety. Apa itu stranger anxiety? Stranger anxiety adalah perasaan takut dan cemas yang dialami oleh anak saat bertemu dengan orang asing atau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya agar mendapatkan perawatan dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Padahal anak tersebut dititipkan atau ditinggalkan dengan seseorang yang dikenalnya, seperti kakek dan nenek atau paman bibinya. Latar belakang masalah ini yaitu kurangnya sosialisasi si anak yang lebih sering bertemu dengan keluarganya, menjadikan anak saat sadar jika orang tuanya tidak ada di sekitarnya, anak akan menangis bahkan meraung untuk mencari wajah yang dikenalnya. Jadi permasalahan ini dipicu oleh kurangnya sosialisasi anak atau orang tua yang kurang membawa anaknya keluar rumah atau bermain di luar rumah, hanya membiarkan anaknya bermain dalam rumah, menjadikan anak takut jika bertemu dengan orang asing. Kesalahan ini saya ambil dari lingkungan keluarga saya sendiri.
Selanjutnya, strategi cara memecahkan masalah ini yaitu dengan cara terpenting mengenalkan anak dengan orang sekitar agar anak memiliki perasaan aman dan nyaman ketika berada di lingkungan baru. Biasakan juga untuk mereka bertemu dengan orang-orang baru dan biarkanlah anak bermain atau mencoba bermain di luar selain di rumah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.